Salam. Saya berdiri saja ya. Saya kelihatannya di sana dan di sini. Puji Tuhan, ada kesempatan untuk saya diberi kesempatan melayani kembali di sini. Bersyukur sekali ada banyak hal yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan kami sampai hari ini. Ya, kurang lebih hampir 3 tahun. Pelayanannya sebenarnya tidak terlalu besar, karena saya juga tidak memimpikan pelayanan ini jadi besar, biar Tuhan saja yang jadi besar. Tapi melalui pelayanan kami yang kecil, kami belum jadi berkat bagi banyak orang sampai saat ini. Nama saya Oki Raharjo. Saya sudah beberapa kali di persekutuan KWK Puncak Anom ini. Ya, izinkan saya untuk membagikan ini saya buat satu kartu supaya kalau jangan curiga, saya tidak akan mengajak Anda persekutuan kemana-mana daripada saya menyebutkan nomor telepon saya. Nah, di situ juga ada. Kalau saya menyebutkan nomor telepon saya nanti keburu-buru malah kesulitan. Ya, dari kartu itu misalkan Bapak Ibu ada yang mungkin rindu untuk kami dukung doa, silakan. Mungkin ada sesuatu yang rindu untuk didukung di dalam pergumulan sehari-hari, silakan, tidak ada masalah. Dan pelayanan kami sampai hari ini Tuhan izinkan untuk berkembang, bukan hanya mendoakan tapi juga melatih orang per orang. Kami memuridkan banyak orang melalui pembelajaran firman Tuhan yang dasar-dasar, sehingga membuat orang mulai mengerti bagaimana hidup Kristen secara benar. Langsung saja kita buka firman Tuhan pada malam hari ini dari Mazmur pasal 23. Sebuah bagian firman Tuhan yang tentunya sudah tidak asing lagi. Mazmur 23. Saya yakin sebagian kita sudah akrab dengan ayat ini. Saya pun sebenarnya sudah hafal ayatnya. Hanya satu ayat. Tapi kalau saya tidak bawa kitab, rasanya kok masa engkau gak bawa kitab. Nah, Mazmur 23 ayat 1. Ayat ini sudah terlalu sering mungkin kita tempel di dinding, kita jadikan ayat hafalan, jadikan ayat kesukaan. Akan mungkin ditaruh di sebagian batas Alkitab. Mazmur 23 ayat 1, judul perikopnya Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Sama-sama kita baca, Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Hanya satu ayat saja, mudah sekali. Kalau jadikan ayat hafalan, sambil merem kita sudah hafal mungkin bertahun-tahun. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Lack itu L-A-C-K, artinya tidak kekurangan. Bahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia yang sehari-hari, Tuhan adalah gembalaku, aku mendapatkan segala sesuatu yang aku butuhkan. Seringkali kita itu suka mengklaim bagian yang kedua, yang mengatakan, takkan kekurangan aku. Terus kita mengatakan, oh Tuhan itu adalah yang menyediakan kebutuhan saya. Saat saya berdoa, Tuhan menjawab, memelihara, dan sebagainya. Saat saya butuh sesuatu, Tuhan memberikan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kita seringkali suka pada bagian yang kedua, takkan kekurangan aku. Terus saya butuh sesuatu, saya sakit, berdoa sembuh, saya kekurangan, saya berdoa, Tuhan menyediakan. Kita suka pada bagian kedua. Tapi kali ini kita tidak fokus pada bagian yang kedua. Mohon maaf, sebelum ada bagian kedua, ada bagian pertama. Dan seringkali kita kelewatan bagian yang pertama ini. Kita kehilangan arti dari yang bagian pertama. Apa? Tuhan adalah Gembalaku. Jangan buru-buru ditakkan kekurangan aku. Terlalu gampang kita mengklaim, oh Tuhan itu pasti. Bahkan ada di bahasa sebutan dari Tuhan itu adalah Jehovah Jireh. God is my provider. Tuhan menyediakan. Betul. Tapi ada langkah pertama. Tuhan adalah Gembalaku. Ya, kita akan belajar dari hal ini. Tuhan adalah Gembalaku. Yang pertama yang dapat kita pelajari dari sini bahwa apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah Gembalaku? Yaitu kita belajar bahwa adanya ketaatan. Yang namanya gembala. Dulu saya pernah tinggal di Malang Selatan, di Gondang Legi, daerah Malang Selatan. Saya mengenal gembala itu ada 2. Yang satu, kalau angon wedhus, angon cempe, angon domba, tukang angonnya itu ada di depan. Hewan yang dipelihara ada di belakang. Jadi kemana gembala ini melangkah, maka yang belakang ini akan ngikuti. Maka hewan-hewan ini akan ngikuti. Domba-dombanya yang ngikuti. Kalau yang gembalanya ini maju menuju ke kanan, ya dia akan ikut ke kanan. Kalau menuju ke sungai, ya mereka akan ikut sungai. Mereka ada di belakang. Tidak ada yang berani
mendahului. Itu yang saya lihat di daerah Malang Selatan, sebagian besar juga sama seperti itu. Kemanapun gembala ini melangkah, maka domba-domba itu akan mengikuti. Karena domba-domba ini tahu bahwa gembalanya tidak akan mencelakakan dia. Ketika gembalanya ini membawa ke air yang baik, air yang menyegarkan, mereka akan tak ngerti, oh ke sana. Pasti saya tidak akan celaka. Kecuali kalau ada domba-domba yang beling, terus dia mungkin capek, terus duduk sendiri, ya dia akan ketinggalan. Tapi ada gembala yang tipe yang kedua. Yang apa? Kalau Anda tahu yang angon-angon bebek, itu duluan mana? Bebeknya apa gembalanya? Biasanya duluan bebeknya. Kesana kemari kak karuan. Nah, gembalanya yang di belakang. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bahkan dalam Yohanes 10 dikatakan, akulah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Dan gembala yang baik menunjuk pada Tuhan Yesus. Yang pertama ketaatan. Ketaatan itu apa? Sekali lagi seperti domba tadi mengikuti kemana gembalanya melangkah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Adakah kita selamanya mengikuti Tuhan? Adakah selamanya kita taat sama Tuhan sepenuh-penuhnya? Atau mohon maaf, kita seringkali menjadikan Tuhan itu sebagai alternatif. Yang namanya Tuhan adalah gembalaku. Ketaatan itu apa? Tuhan yang utama. Kita datang ke Tuhan sebagai yang utama. Kita minta petunjuk Tuhan sebagai yang utama. Seringkali Tuhan menjadikan alternatif. Kalau yang ini gagal, baru ke Tuhan. Oh jangan, acur semua. Tapi bisakah kita datang pada Tuhan? Jangan ke keputusan tertentu. Tuhan, yang mana menurut Tuhan? Beraneka kita datang kepada Tuhan. Saya minta Tuhan berikan keputusan. Kadang ada yang punya prinsip begini. Ada yang ngomong ke saya, Pak, saya tandanya kalau ini Tuhan yang ngomong itu, kalau saya usaha ini gagal, usaha yang ini gagal, usaha ini gagal, berarti Tuhan tidak merestui saya. Loh, saya salah. Berarti yang sedang ngalami hancur-hancur semua lah. Kenapa enggak langsung ke atas dulu? Tuhan yang mana yang harus saya lakukan? Ya Tuhan ngasih tahu sesuatu dan Anda lakukan, kan aman, enak. Tidak perlu hancur-hancuran. Satu kali Daud, kita mengenal Daud, karena itu Daud berani ngomong Tuhan adalah gembalaku. Ketika satu kali dia akan berperang, dia tanya Tuhan, Tuhan, saya maju atau tidak? Satu kali dia ngomong, maju bawa tentaranya, kamu pasti menang, mengalami kemenangan besar. Dia menang. Tapi satu kali dia berdoa Tuhan, ketika mau menghadapi tentara Filistin, Tuhan maju atau tidak? Tuhan ngomong, jangan maju. Tapi lewat jurusan belakang, mengepung lewat, kalau nggak salah namanya pohon-pohon kersau, jurusan pohon-pohon kersau. Kamu ngepung dari belakang. Jadi kan nggak di depan, tapi dari belakang. Supaya membuktikan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang di depan juga, tapi di belakang juga bisa. Bukan Tuhan yang di tanah tinggi, tapi juga di tanah datar juga. Akhirnya dia mengepung dari belakang. Dan dia menang. Tanya Tuhan dulu. Dia tidak hancur-hancuran. Dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi, beranikah kita mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, berarti saya harus taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan, itu yang saya mau lakukan. Bukan sebagai alternatif. Bukan sebagai, ya sekedar kita formalitas saja, terus kita berdoa sama Tuhan. Tidak. Kita bawa sama Tuhan. Tuhan yang mana yang harus saya lakukan. Misalkan ada pilihan pekerjaan, yang mana menurut Tuhan. Bahkan mungkin pilihan jodoh yang mana nih Tuhan, yang harus saya pilih. Atau mungkin hal yang lain, yang mana harus saya kerjakan. Saya ingat ketika saya masih baru lulus SMA, tahun 2000-an, 2001. Ya, 2001 saya lulus SMA. Dan saya sedang dalam pilihan, saya harus masuk kuliah yang mana. Dulu saya pinginnya, namanya anak muda masih baru pelayanan, bina persekutuan sana, bina persekutuan sini, banyaknya ke bina. Oh, saya mau sekolah teologi, tapi papa saya tidak suka, jangan. Dan saya berdoa juga Tuhan tidak merestui saya masuk kuliah yang umum dulu. Nah, masuk kuliah yang umum ini, saya tanya sama Tuhan. Saya waktu itu sampai menyisihkan waktu, ambil berdoa di Bukit Doa Immanuel di Prigen. Saya bawa, waktu itu masih gratis, bisa nginep berhari-hari, gak bayar, sekarang sudah lain. Saya masuk ke ruang doa yang kecil, sambil bersujud, berlutut, Tuhan yang mana ini? Saya merasakan Tuhan itu ngomong sama saya begini. Ambil jurusan di kuliah di tempat yang kamu suka. Maksudnya ambil jurusan yang kamu suka. Saya suka politik, saya suka hukum, suka mengamati politik. Jadi kalau sekarang ini 2018, 2019 itu disebut tahun-tahun politik,
Dan orang banyak omong sana sini, saya ngerti ya, situ memang orang politik itu bebas ngomong. Saya senang politik. Terus ambil yang itu. Tapi saya juga senang ngajar. Akhirnya, singkat cerita, yang saya pilih jurusan PPKN, UNESA. PPKN. Saya milih kalau nggak PPKN ya FISIP-nya UNER. Tapi ya, yang saya pilih pertama di UNESA, karena kan juga ada pendidikannya. Ketika saya milih itu, kemudian saya ikut ujian UMPTN. Ternyata nama saya lulus dan saya masuk ke situ. Dan karena itu juga pendidikan, akhirnya Tuhan izinkan saya setelah lulus dari situ saya menjadi pengajar sampai waktu sekarang ini. Jadi, apa yang bisa saya ambil dari situ? Ketika saya melihat ke belakang, ternyata enak nurut Tuhan. Saya masuk SMA itu jurusannya IPS. Kemudian ketika kuliah masuk ke tempat yang saya suka, dan itu tidak menyimpang dari IPS tadi. Di PPKN itu. Kemudian sampai sekarang menjadi pengajar. Jadi jalurnya grafiknya itu lurus. Saya tidak menyalahkan orang yang antara bidang studinya dengan pekerjaannya berbeda. Ya mungkin ada proses-proses yang lain, silakan. Tapi saya melihat ada salah satu contohnya adik kelas saya. Dulu dekat dengan saya ketua persekutuan doa, dia wakil. Ketika dia SMA dia IPA. Kemudian ketika dia lulus dia bingung, aduh mau kuliah di mana? Mau kuliah ini dananya tidak ada, kuliah di sini nggak bisa. Bingung aja sampai hancur-hancuran belakangan semua sudah tutup, tinggal satu yang buka UPN ekonomi dan sebagainya. Sekarang kerjanya sebagai apa? Sebagai TU di Petra. Artinya kan grafiknya karuan. Bukan masalah, lu kan bebas kerja di mana saja, sekolah di mana. Iya bebas, tapi kan eman. Dia sekolah SMA-nya IPA berapa tahun, kuliahnya di ini manajemen berapa lama. Dan akhirnya kan ya karuan saja. Oh, kalau mengikut Tuhan kan enak. Yang mana Tuhan? Dan dia arahkan ke sini. Tapi resiko orang ikut Tuhan apa? Dia harus meninggalkan ininya, keyakinannya, keakuannya. Dan berani tidak kita berkata, ya saya mau jalan sama Tuhan. Melebihi dari yang mungkin kita pikirkan. Ketika Tuhan bawa saya dalam pelayanan doa yang 3 tahun ini kami tekuni secara serius. Saya melihat ada begitu banyak hal yang saya lihat sepertinya tidak mungkin. Tapi ketika saya berjalan sama Tuhan, loh kok bisa? Satu kali, saya tidak punya latar belakang orang yang mungkin seperti yang Tuhan punya karunia kesembuhan atau apa. Tapi saya belajar melangkah saja. Satu kali saya mendoakan seorang yang ada di Bogor. Dia sakit jantung, sampai ke ginjal juga. Seorang ibu, dia ngomong ke saya, Pak, saya ini 12 tahun menikah, tidak bahagia. Karena 11 tahun saya sakit jantung. Berarti dia menikmati menikahnya cuma 1 tahun. Ya memang masih pernikahan. Ya, sekarang memang masih menikah. Tapi 11 tahun, 2 tahun setelah menikah, dia mengalami sakit-sakitan. Jadi sering keluar masuk rumah sakit. Bagaimana ini Pak? Diperkenalkan oleh seseorang ke saya. Dan saya doakan lewat telepon, lewat sarana telepon, saya doakan. Tuhan Yesus menjamah dia, Tuhan Yesus memberikan kasih karunia untuk sembuh. Tidak sampai seminggu, hanya butuh waktu 3 hari, dia periksa sakitnya hilang semua. 11 tahun sakit jantung, sampai ke ginjal. Biasanya yang dia rasakan apa ketika bangun rasanya itu kayak sakit sekali di ginjalnya. Tapi satu kali dia bangun, kok nggak sakit? Kok nggak ngerasa seperti apa-apa? Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kok nggak sakit? Dan dia coba pagi berikutnya, loh, kok masih sehat? Sampai hari ini, sampai berapa waktu berikutnya. Dan dia ngomong, puji Tuhan tak salah didoakan, saya sehat. Dan dia sehat bukan karena saya, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan buat dia. Amin. Nah, saya melangkah saja. Ketika saya menyuruh Tuhan bawa saya untuk mendoakan dia, saya doakan. Dan terjadi sesuatu. Ketika kita taat, ada banyak hal yang terjadi. Yang seringkali mungkin kita tidak pernah bisa pikirkan. Saya melihat ada begitu banyak orang yang... Ada satu contoh seorang ibu di Papua. Dia baru pindah dari Bali ke Papua. Ketika dia pindah dia meninggalkan banyak kekurangan, tanggungan dan sebagainya. Uang yang hari itu dia bawa tinggal 25.000. Dan dia ikut persekutuan. Terus dia mendengarkan pujian yang saya kirimkan. Di pujian itu bukan nyanyian, tapi kebetulan saya memimpin pujian. Saya ini sebenarnya malu kalau memimpin pujian karena suara saya nggak bagus-bagusnya. Suara saya cuma cocoknya untuk ngusir setan.
Nah, untuk nyanyi gak cocok kadang-kadang. Tapi waktu itu saya sudah memimpin pujian, saya rekam, terus saya kirim, ini Bu, pujian dari kami. Ketika dia kirim, kemudian mendapatkan kekuatan yang baru dari pujian itu. Malamnya, dia cuma punya uang 25.000, dia datang persekutuan, dia ragu-ragu. Diberikan nggak ini untuk persembahan? Diberikan nggak ada uang lagi. Jadi ketika dia mau memberikan, terus besok paginya dia masih sudah tidak ada uang, dia masih naikkan pujian, dia dengarkan lagi rekaman pujian yang saya berikan itu. Tidak begitu lama ada seorang yang datang, tetangga yang baru, terus lihat dia nggak ada makanan, dia tetangganya pulang ngasih makanan, terus tambah kasih sangu 200.000, dia nangis, dia mengucap syukur. Untung saya taat, Pak. Coba kalau dia tidak taat, dia cuma punya uang berapa? 25.000, karena dia taat, Tuhan memberkati dia lebih lagi. Amin. Jika kita mau taat sama Tuhan, ada banyak perkara Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kadang-kadang kita kan ada orang yang lu jalan sama Tuhan seperti gambling, Pak, seperti judi. Nah itu tidak. Bukan berarti kalau terjadi begini, kalau dilakukan seperti ini, kalau enggak, tidak. Kalau tidak dilakukan akan seperti ini, tidak. Kalau kita taat sama Tuhan, dia tidak akan berhutang. Dia akan memberkati kita secara luar biasa. Amin. Dia memberikan yang terbaik pada kehidupan kita. Saya mungkin pernah cerita ketika saya mengawali pelayanan 3 tahun yang lalu. Orang yang pertama kali saya kunjungi di Madiun, tinggal di mana? Di LP Madiun, di penjara Madiun. Dan sekarang ini orang rame-rame membahas penjara mewah, penjara di dalamnya bayar dan sebagainya. Saya sudah tahu dari orang yang di penjara di Madiun. Kenapa? Karena setiap hari dia SMS minta didoakan. Pak, doakan saya supaya keluarga saya aman, Pak, saya ada tinggal di penjara. Besoknya lagi, Pak, doakan saya. Bukan masalah minta didoakan, tapi loh ini katanya orang di penjara kok bisa SMS. Jika satu kali saya kunjungi dia ke penjaranya di Madiun, saya iseng-iseng tanya, Pak, sama kok bisa SMS saya, Pak, di dalam penjara? Di sini bisa, Pak, bayar kan ke sipirnya, nanti dikasih HP-nya. Nanti kalau ada sidak ya disembunyikan HP-nya. Masih banyak juga yang ngobat-ngobat, yang narkotika di penjara, karena yang bayar ke sipirnya. Malah. Tapi untungnya dia nggak katut ngobat, dia cuma memanfaatkan untuk SMS saja, untuk pinjam HP supaya menghubungi keluarganya dan sebagainya. Ketika kita taat sama Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan bawa untuk kita, dan kita mungkin tidak mengerti apa yang terjadi di depan. Tapi ketika kita berjalan, Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Amin. Satu kali Musa ngomong, Tuhan jangan biarkan saya pergi, jangan biarkan kami pergi kalau Tuhan tidak menuntun kami. Jangan biarkan kami pergi kalau Engkau tidak bersama dengan kami. Jadi dia mau pergi kalau Tuhan ada di depan dia. Sampai ada dia menyampaikan sesuatu, dia mengatakan sesuatu yang jadi nyanyian. Nyanyiannya sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia, mungkin pernah dengar seperti ini. Bilang kau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Jadi kalau Tuhan tak beserta, saya tidak mau jalan Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ya nunggu Tuhan yang berjalan duluan, saya baru mengikuti. Jangan biarkan saya jalan tanpa Tuhan. Itu yang disampaikan Musa. Dan beranikah kita ketika ada sesuatu kita ngomong, Tuhan, menurut Tuhan itu bagaimana? Kalau Tuhan yang suruh untuk saya lakukan ini, saya lakukan. Dan ini enggak cuma hal yang rohani, untuk hal yang sehari-hari. Kita perlu minta keputusan Tuhan dalam banyak hal. Untuk ketaatan salah satu, saya berapa hari sempat sharing untuk orang-orang yang sedang cari jodoh. Pak, doakan saya cari jodoh. Saya kadang-kadang sambil cerita. Dulu ketika saya ketemu dengan istri saya, kami ini punya kriteria masing-masing. Satu kali, kami kan jarak jauh. Jadi saya ada di Bandung, saya ada di Surabaya. Saya waktu itu punya batasan sendiri. Ini saya tidak mengajarkan ke Anda untuk anak-anak Anda atau mungkin untuk Anda sendiri tidak. Tapi ini saya sendiri. Saya waktu itu ngomong Tuhan, kalau bisa pasangan saya sama-sama dari Jawa Timur. Kenapa begitu? Ya murah kalau kemana-mana. Misalkan dulu ada yang kenal dari Bali, Bali nggak usah, Bandung nggak usah, terlalu jauh. Jawa Timur ini saya sendiri. Saya diskriminasi untuk saya sendiri. Nah, satu kali saya chatting
Nah, chattingnya itu lewat jalur-jalur waktu itu YM, Yahoo Messenger. Yang sekarang mungkin sudah jarang dipakai, sekarang sudah pakai Facebook dan sebagainya. Saya chatting, masuk ke forum agama. Ya, saya masuk ke Kristen. Saya sudah pakai Facebook, kalau dia dari Jawa Timur, saya yakin itu dari Tuhan. Nah, ternyata dari sisi yang baliknya, perempuan yang sekarang jadi istri saya, dia ngomong, dia punya tekad gini, kalau cowok yang chatting sama saya ini nanyakan hal yang rohani, ini jodoh saya. Itu. Dan kemudian saya ya waktu itu nyambung, ada satu perempuan ini, terus saya ya karena saya tahu ini adalah forumnya rohani sama-sama grupnya Kristen, saya tanya, hari ini sudah saya teduh belum? Buat dia, wah ini sudah yang rohani, jodoh saya ini. Ya dia ngomong sudah dan sebagainya, harus beri-beri. Tapi dia waktu itu masih belum ngomong bahwa ini jodoh saya karena saya punya janji tidak, itu disimpan belakangan, dia sudah belakangan baru cerita. Tapi ketika terus ya kan ngomong-ngomong biasa, dia masih kuliah dan sebagainya, terus saya tanya, kamu tinggal di mana? Dia ngomong Bandung. Ini bukan jodoh saya Tuhan, bukan ini. Terus saya ngomong, oh ya, apa? Saya sih ya apa-apa kenalan. Saya kan sebenarnya ingin serius kalau yang dari Jawa Timur. Terus dia meralat. Saya memang tinggal di Bandung, tapi saya asli Magetan. Jadi gitu. Akhirnya belakangan kami jadian, tapi belum sampai. Tapi ketemunya baru 2 tahun kemudian, 2008, dan sekarang sudah diberikan kasih karunia 1 orang putri yang baru masuk SD. Saya ketemu karena ada ketaatan tersendiri. Saya taat dengan komitmen saya, dia dengan komitmennya, dan gak aneh-aneh yang kami minta. Dia tanya yang itu dan akhirnya ketemu. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, berarti kita punya ketaatan sama gembala kita. Apa yang dia mau, kita ngikuti dari belakang. Jangan pernah sekali-sekali mendahului Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali mendahului gembala kita. Mendahului ya, kita yang terima akibatnya. Yang kedua, yang dimaksud Tuhan adalah gembalaku, yaitu adanya keintiman. Yohanes 10 mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal domba-dombaku. Bagaimana kau bisa mengenal? Karena ada keintiman. Ketika seseorang menjadikan Tuhan adalah gembalanya, berarti dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Keintiman itu bagaimana? Setiap hari kita sama Tuhan datang, setiap hari kita datang dalam doa-doa pribadi kita. Saya beberapa kali menyampaikan firman di persekutuan ini, ujung-ujungnya ya keintiman. Ujung-ujungnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Ini yang penting. Kita datang sama Tuhan setiap hari. Bisa enggak kita datang sama Tuhan itu dalam hari-hari kita? Kita enggak minta berkat, kita enggak minta Tuhan menolong, kita enggak minta Tuhan pulihkan saya, Tuhan balas kasihan saya, tidak. Tapi bisa enggak ketika kita pagi datang, kita ngomong, Tuhan aku mengasihi Engkau. Lebih dari semua berkat-Mu. Aku mencintai Engkau Tuhan. Lebih dari semua pemberian-Mu. Aku mengasihi Engkau. Lebih dari semua yang Tuhan akan berikan bagi saya. Banyak orang sekarang ini sedang mengejar berkat-berkatnya Tuhan. Banyak orang sedang mengejar tangannya Tuhan. Banyak orang sedang mengejar perbuatan ajaibnya Tuhan. Tapi sedikit yang mau mengejar hatinya Tuhan. Dan mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Hari-hari ini di grup doa kami, yang begitu booming minta supaya didoakan utangnya dilunasi, ada beban ekonomi karena tanggungan utang begitu banyak. Doakan Pak supaya saya bisa menyelesaikan utang-utang ini. Dan itu hampir setiap hari yang masuk permintaan doa supaya utang-utangnya dibereskan karena begitu banyak tanggungan. Tapi saya mengajarkan, bisa enggak kita datang sama Tuhan? Bukan minta supaya utang saya dibereskan, bukan supaya sakit saya disembuhkan. Tapi saya mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita cuma ngejar berkatnya Tuhan, ketika satu kali Tuhan tidak izinkan berkatnya masuk ke kita akan kecewa sama Tuhan. Tapi ketika kita mengejar Tuhan, kita menyatakan kasih kita pada Tuhan, saya kok yakin bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita lebih dari yang pada kita pikirkan. Amin. Ketika pagi, bisakah kita datang sama Tuhan, kita ngomong seperti ini. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus,
Kaulah dambaan hatiku. Kita ngomong, Tuhan, kau dambaan hatiku. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Aku mencintai Engkau lebih dari segalanya. Tapi seringkali kita dikacaukan dengan pikiran bahwa Tuhan itu sumber berkat, Tuhan itu sumber pemberi, Tuhan itu adalah kekuatan, Tuhan itu menyediakan, sehingga kita datang pada Tuhan hanya apa? Minta diberkati. Mohon maaf, Tuhan berarti salah untuk datang pada Tuhan minta berkat. Tidak. Jadi, kalau kita jadikan dia hanya sebagai tujuan berkat, kita akan kecewa. Dan terlebih lagi Tuhan akan kecewa. Ketika Tuhan Yesus memberi makan pada ribuan orang itu, ada yang ngomong 5.000 orang laki-laki, ada yang ngomong, oh itu bisa jadi 15.000 atau 20.000, terserah. Ketika Tuhan Yesus memberi makan pada ribuan orang itu, ternyata ketahuan satu kali di Yohanes 6, ayat 60 dan seterusnya. Mereka cuma ngejar apa? Cuma ngejar rotinya, cuma cari rotinya. Tuhan Yesus sampai ngomong, kamu ke sini bukan cari pengajaranku, tapi kamu cari roti. Karena kamu sudah kenyang, kamu cari berkat itu. Kamu tidak cari pengajarannya. Bahkan saya yakin dari antara orang-orang yang dapat roti, yang 5 roti 2 ikan dan yang satu lagi 4 roti dan 7 ikan, saya yakin di antara mereka itu juga yang mereka yang berteriak-teriak, salibkan Yesus. Karena apa? Mereka cuma ngejar berkatnya saja. Kalau kita cuma ngejar berkatnya Tuhan, satu kali kita akan menjadi pribadi yang menolak Tuhan dan menyangkal Tuhan Yesus. Bisa enggak ketika pagi kita datang, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Sekalipun aku enggak dapat berkat-Mu, saya mengasihi Engkau Tuhan. Sekalipun aku enggak sembuh, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya ingat ada seorang ibu, dia sekarang tinggal di Jakarta, tapi saya lupa dia asal dari mana. Kalau enggak, yang pasti dari Jawa Barat. Ibu ini dari iman seberang. Di desanya itu, hampir semuanya tidak ada yang Kristen. Tapi dia jadi Kristen kenapa? Karena menikah dengan seorang laki-laki Kristen. Dia jadi Kristen, ikut Yesus karena menikah dengan seorang yang Kristen. Dia rela tinggalkan imannya yang dulu. Padahal, dan akhirnya di kampungnya itu cuma dia yang Kristen. Terus dia ikut ke Jakarta. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Suaminya ini ternyata selingkuh dengan orang lain. Dan nyeleweng dengan orang yang lain, dengan perempuan yang lain, tinggal dengan perempuan lain bertahun-tahun, 3-4 tahun. Kalau tidak salah, sekarang belum pulih, masih mau sidang tuntutan perceraian dan sebagainya. Tapi ibu ini ngomong ke saya, ketika dikenalkan oleh seorang lain, dikenalkan ke saya, ibu ini ngomong ke saya, sekalipun suami saya meninggalkan saya, Pak, tapi saya tidak akan meninggalkan Yesus. Saya mengeluh, ibu kok berani? Padahal yang membuat dia jadi Kristen siapa? Suaminya. Tapi ibu kok tetap berani mengatakan bahwa tetap ikut Tuhan Yesus. Dia ngomong, karena Tuhan Yesus tidak sekali-kali pun mengecewakan saya, maka saya tidak mengecewakan dia. Sekalipun suami saya mengecewakan saya tidak ngurus dia dengan yang sana. Dan ibu ini tinggal dengan 4 anaknya, ditinggalkan keleleran sama suaminya. Suaminya memang meninggalkan keleleran, tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan keleleran. Dia ikut satu persekutuan, terus ngerti ibu ini menghidupi 4 anak. Ada yang mempekerjakan dia sebagai pembantu rumah tangga. Terus kemudian ada yang membiayai sekolah anak-anaknya. Ada yang memberi beras setiap harinya kalau berasnya habis. Dan dia terpelihara. Tidak sekalipun kekurangan. Saya yakin ketika kita setia sama Tuhan, intim sama Tuhan, melekat sama Tuhan, kita mencintai dia lebih dari berkatnya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin. Dan memelihara kita. Memelihara kita dengan sempurna. Dia akan melakukan banyak hal. Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama adalah ketaatan kepada dia sebagai pemimpin. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku artinya apa? Ada keintiman. Keintiman kita dengan Tuhan. Melekatnya kita dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan hatinya Tuhan. Ada banyak orang yang ngomong sampai sekarang, Pak gimana sih Pak dengar suara Tuhan? Ngomong ke saya. Dan saya ngomong, dan saya ngajarnya gampang aja. Kalau Anda sering kumpul sama Tuhan, pasti dengar suara Tuhan. Kalau nggak pernah kumpul dengan Tuhan, ya nggak pernah dengar suara Tuhan. Saya nggak bisa memberitahu harus A, B, C, D. Tidak. Pengalaman. Yang sering kali saya sampaikan begini. Saya punya anak, namanya Nara. Bagaimana dia membedakan suara saya, suara kakeknya, suara omnya, suara tetangganya laki-laki. Walaupun sama-sama laki-laki semua. Dari mana? Anda tahu bahwa anak ini, anak-anak Anda, anak bapak ibu tahu bahwa ini adalah yang ngomong ini ibunya, yang ngomong mamanya, bukan orang yang lain.
Dari mana? Dari pergaulan sehari-hari. Dari keintiman sehari-hari. Karena anak saya kumpulnya setiap saat dengan saya, dia ngerti, oh ini suaranya ayahnya. Terus kalau dia kumpul dengan kakeknya, oh ini suara baik. Dan itu saja, tidak ada yang kesulitan. Nah, kita sering kumpul sama Tuhan. Kita ngerti, oh ini suara Tuhan. Ini suara Tuhan bagi kita, bagi saya. Amin. Setiap pagi, datang sama Tuhan. Ngomong, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Amin. Dan ketika kita mengatakan mengasihi Engkau, Tuhan, kadang-kadang nggak sadar air mata itu turun. Kita nangis. Kenapa? Karena ada sesuatu yang masuk dalam hati kita. Lain kalau setiap pagi orang cuma nyanyi, aku diberkati, ya. Nanti apa? Minta berkat terus. Lupa sama Tuhan. Lupa bagaimana mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah gembalaku. Ini bagian yang paling menyenangkan. Setelah yang tadi ketaatan, yang kedua keintiman, yang bagian yang menyenangkan apa? Tuhan adalah gembalaku adalah Tuhan memelihara kita yang sejati. Amin. Karena dikatakan, aku tidak akan kekurangan. Karena itu kita belajar dari yang pertama, kita taat sama Tuhan. Apa yang Dia mau untuk kita lakukan, kita kerjakan. Dan kita punya keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara hidup kita. Tidak mungkin dibiarkan kekurangan setiap orang yang berharap pada Tuhan. Tidak pernah sekalipun saya mendengar orang yang berharap pada Tuhan itu ditinggalkan dan dikecewakan. Memang awal-awalnya nggak enak. Ada harga yang harus dibayar. Tapi di ujungnya, Tuhan menolong. Tuhan memberikan penyediaan yang sempurna. Dia adalah Yehova Jireh. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan di dalam Mazmur 37. Saya seringkali ngajar sesuatu yang kelihatannya orang yang ngomong, loh, biasanya kok nggak lain, kok nggak umum dengan yang lain. Saya seringkali ngomong gini. Tuhan itu menyediakan apa yang kita inginkan. Banyak yang loh, Tuhan, pendeta saya ngomong Tuhan itu menyediakan yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Betul, tapi Tuhan juga menyediakan yang kita inginkan. Ayatnya ada, Mazmur 37 ayat 4-5. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan menyediakan yang kamu inginkan. Mazmur 103 juga begitu. Dia akan memuaskan hasratmu. Hasrat itu kan keinginan kita. Kadang-kadang kita masih kepingin aja. Tuhan sudah sediakan. Satu kali saya pulang dari siaran, saya siap Senin siaran di radio saudara. Saya pulang, saya lapar, Tuhan. Lapar ya. Ingin makan, tapi kalau beli kok kelamaan nanti nunggu dan sebagainya. Cuma memang lapar, tapi ya kalau pulang ke rumah ya masih ada Indomie satu lah, masih bisa, tidak apa-apa. Warung semua tutup waktu itu malam itu. Sampai ke rumah, saya lihat di pagar saya ada cantolan berkata, loh, siapa yang memberi? Kok bisa tiba-tiba ingat sama saya? Kalau enggak Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang memelihara. Amin. Saya mengalami berkali-kali Tuhan memelihara saya. Ketika saya melayani Tuhan, saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, saya mengerjakan terbaik untuk Tuhan, saya mendoakan orang. Kadang-kadang dalam satu hari bisa 3, 4, atau 5 orang saya doakan dan sebagainya. Tuhan memberkati saya tidak lewat orang-orang yang saya doakan, tapi dengan cara-cara yang lain. Saya mungkin pernah cerita ke beberapa teman. Satu kali, uang yang ada pada saya itu, apa dikatakan habis. Cuma tinggal resian ribuan, atau kadang-kadang saya suka koleksi uang 500-an, 200-an saya kumpulkan. Bukan karena saya koleksi, saya seperti orang yang koleksi uang kuno, enggak. Tapi saya sisakan apa? Nanti kalau pas satu kali saya enggak ada uang, ini bisa saya pakai. Dan waktu itu, uang saya recehan, ada banyak, ada cukup. Tapi ini kalau saya buat beli makan, akan habis. Sementara bensin juga masih perlu untuk diisi. Pilih mana? Pilih buat beli makan atau buat beli bensin? Kalau buat beli bensin, mungkin memang nggak bisa makan, tapi masih bisa kemana-mana. Masih bisa beli bensin 2 kali. Saya dengan uang yang tidak banyak itu, saya beli bensin. Saya bisa belikan bensin, jika sepeda motor bisa saya pakai untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Hari itu, saya mengalami ketika saya dengan uang yang sedikit, yang saya harus menahan makan, menahan lapar untuk tidak beli makanan dan sebagainya. Ketika di sekolah, ada makan-makan. Ada yang ulang tahun ngasih makan. Jadi saya tidak makan.
Pas pulangnya ada teman yang ngajak makan. Kadang-kadang Pak Denny juga terlalu baik. Ngajak makan saya di warung-warung. Ada orang lain yang ngajak makan juga. Besoknya lagi juga begitu ada acara apa gitu, terus masih ada sisa. Kepala sekolah saya baik, terus Pak Oki ini bawa pulang. Dan ternyata nasinya banyak, bisa untuk makan 2 kali. Jadi saya tidak perlu beli beras waktu itu, masih bisa untuk makan lagi dan sebagainya. Dan ketika itu bertahan sampai berapa hari? 3-4 hari. Uang yang ada cuma bisa buat beli bensin. Tapi sementara saya makan diberi oleh orang lain. Dan satu kali ketika akhirnya oleh kasih karunia Tuhan ada yang memberkati saya, transfer Pak Oki, ini saya transfer untuk Pak Oki. Dan uangnya ternyata lebih dari cukup. Saya bisa buat beli makan. Dan anehnya, ketika saya bisa buat beli makan, buat beli bensin, kok ya nggak ada yang ngajak makan. Nggak ada yang ngasih saya makan waktu pulang. Nah iya. Saya bingung. Siapa yang ngasih tahu saya kalau saya nggak ada uang ketika diajak makan? Terus ketika saya sudah ada uang, siapa yang ngasih tahu kalau saya sudah ada uang? Dan saya nggak diajak makan sama orang-orang yang lain ini. Tuhan menyediakan pemeliharaan tidak pernah berhenti. Amin. Ketika kita berharap sama Tuhan, jadi tidak akan mengecewakan kita. Ada begitu banyak hal yang hari-hari ini Tuhan berikan kepada saya, itu saya lakukan sesuatu sih. Ketika saya melayani pelayanan, tidak saya program yang baik 1, ini 2, ini tidak. Ngalir aja, lakukan ini. Dan untuk yang baru-baru ini, Tuhan gerakan saya, kasih berkat untuk anak-anak sekolah. Loh apa Tuhan berupa saya? Akhirnya kami berikan alat-alat tulis. Seperti tadi di persekutuan Sabtu Ceria, saya bagikan ke anak-anak alat-alat tulis. Setidaknya untuk membantu mereka itu, terutama anak-anak yang Kristen ya, anak-anak Tuhan, mereka berprestasi. Mereka tidak ketinggalan dengan anak yang lain. Dan karena itu dibantu dengan fasilitas-fasilitas yang sederhana saja. Mungkin tidak terlalu mewah, tidak terlalu bagus. Tapi ini dukungan yang paling tidak membuat mereka menunda beli alat-alat tulis baru selama satu bulan. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau ini dari Engkau, Tuhan yang biayai. Saya tidak perlu minta-minta. Saya bergerak dari uang 50.000, saya per bulan saya ada 50.000. Yang untuk per bulan itu apa per bulannya? Saya belikan untuk alat tulis itu berapa? Baru saya melangkah beli alat tulis, ada orang lain yang transfer 300.000 dan sebagainya, dan bahkan ada 2 juta dan sebagainya. Hari ini saya ngomong, saya tidak pernah ngomong ke orang-orang yang saya layani, ke grup doa yang saya pimpin, grup baca Alkitab atau apa. Saya tidak pernah ngomong seperti di TV atau apa, dukung pelayan kami, transfer ke ini, tidak. Saya ngomong kalau ini dari Tuhan saja yang bergerak. Saya nggak perlu ngomong transfer ke sini. Saya terlalu merendahkan diri, dukung ini. Tidak, saya kalau memang dari Tuhan silakan. Kalau saya kesaksian apa adanya bahwa saya sudah membagikan ini, tapi saya tidak minta-minta ditransfer. Dan karena saya tidak minta-minta, Tuhan yang membuka berkat. Ada orang yang tiba-tiba transfer, ada orang yang memberikan, ada orang yang memberkati dan sebagainya. Bahkan tadi saya cerita ke Pak Denny tadi siang. Hari ini saya dapat uang 1.600.000 dari beberapa orang. Ada transfer 100.000, 1.500.000 dan sebagainya. Saya tidak pernah minta ke mereka. Ini saya dukung pelayanan Bapak untuk alat-alat tulis itu. Dari mana? Tuhan yang membukakan berkat. Saya tidak pernah minta-minta. Ketika saya mendoakan seseorang, saya doakan dengan baik. Saya tidak pernah sekalipun minta. Tapi kalau orang didoakan dan dia berhasil dan dia lupa sama saya tidak berharap dia ingat sih. Dan dia lupa sama Tuhan berkati lewat orang yang lain. Tuhan memberikan banyak hal. Saya percaya Tuhan juga mampu melakukan yang ajaib buat Bapak Ibu semua. Amin. Dia tidak akan meninggalkan kita. Pemeliharaannya terlalu sempurna. Ya Tuhan yang terlalu baik. Saya tutup dengan 2 kesaksian. Kesaksian yang pertama, kalau tadi saya cerita banyak tentang berkat keuangan, kesembuhan dan sebagainya. Ada satu kali seorang yang tinggal di Jakarta, namanya Bapak Yonatan. Bapak Yonatan ini sakit ginjal, membuat dia tidak bisa bergerak dengan bebas, tidak bisa bergerak dengan baik. Dia tidur ke sana itu sakit, tidur mules ke sini sakit. Dan dia semalaman nggak bisa tidur, terus ngomong sama istrinya, Bu, nanti agak siang ya kita ke rumah sakit, nggak kuat sih. Iya Pak. Terus tapi sama tidur dulu. Ketika dia tidur, mungkin saking kelelahnya dia tiba-tiba bisa tidur. Istrinya sama anaknya nonton TV di ruang tengah. Jadi agak jauh dari tempat tidur, dari kamar tidurnya. Tiba-tiba ketika Bapak Yonatan ini tidur,
Tiba-tiba seperti ada yang nyablek di punggungnya. Terus dia pertama mengabaikan. Nggak lama, ditepuk lagi sampai 2 kali. Terus dia kaget langsung bangun. Dia tolak-tolak nggak ada orang. Terus dia keluar. Ibu, kamu tadi ya yang nepuk punggung saya. Loh, enggak ya Pak, saya kan ada di sini nonton TV. Tapi dia merasa, tapi kok setelah ditepuk punggung saya, kok rasanya enak. Nggak ada yang sakit lagi, mulai punggung sampai ke bawah, bagian belakang. Tidak ada yang sakit. Sampai bagian pinggangnya tidak lagi sakit, padahal biasanya kumat. Terus istrinya ngerti. Itu Tuhan Pak yang bekerja. Mengucap syukur sama Tuhan. Dan hari itu dia berdoa, dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia tidak jadi ke rumah sakit. Tuhan nyembuhkan dengan cara apa? Ditepuk punggungnya. Tuhan punya 1000 macam cara untuk membebaskan orang dari sakit penyakit. Amin. Bapak Yonatan kemudian sembuh. Karena hanya ditepuk punggungnya. Dan mereka mengucap syukur sama Tuhan. Dan sore itu buru-buru menghubungi saya. Pak, terima kasih atas dukungan doanya. Tiba-tiba Tuhan menyembuhkan suami saya. Tuhan Yesus baik. Yang kedua, saya tutup dengan kesaksian seorang ibu ada di Batam. Dia kehilangan suaminya, ditinggal suaminya ketika anaknya masih umur 5 bulan, 5 atau 6 bulan. Masih setengah tahun, masih kecil sekali. Dan suaminya selingkuh. Karena mungkin suaminya nggak tahu dengan istrinya atau apa, saya nggak terlalu ikut campur ke dalam. Yang jelas sebenarnya sempat ngomongnya, mungkin ini kesalahan saya Pak, saya terlalu ngatur suami saya. Bisa apa-apa, kita berdoa supaya suami kembali. Dia sempat putus asa, apalagi kan suaminya sudah terlanjur tinggal dengan perempuan yang lain dan tidak mau kembali. Tapi saya ngomongnya, berdoa sajalah. Saya buka rahasia di sini. Kalau saya memberi masukan pada orang yang ditinggal selingkuh sama suami, saya mesti ngomong, seberapa lama sih seseorang itu tahan? Kalau hubungannya, maksudnya begini, hubungannya hanya berdasarkan karena nafsu, tidak akan pernah bertahan lama. Iya Pak. Dan dia mulai tetap mau baca firman Tuhan, dia mau tetap bertekun dalam doa, gabung dalam grup kami untuk dia baca Alkitab setiap hari, untuk dia mau berdoa sama Tuhan, untuk dia dibina, dibimbing secara lebih baik lagi. Dia mungkin diremehkan sama teman-temannya, suami nggak akan kembali, tapi dia tidak mau dengar itu, dia mau tetap fokus sama Tuhan. Dia mau membangun rohaninya. Mungkin capek dia untuk berdoa terhadap suaminya, tidak apa-apa, tapi dia mau terus membangun hubungan rohani dengan Tuhan, membangun keintiman sama Tuhan. Satu kali tanpa diduga, tiba-tiba suaminya menghubungi dia dan mau kembali sama dia. Dan itu setelah berapa lama? Ketika anaknya umur 4 tahun, nunggu 3,5 tahun baru kembali suaminya. Apa yang dia doakan tidak sia-sia. Dia buru-buru sama saya ngomong, Pak, suami saya sudah kembali. Ayo kesaksian. Dan dia mau kesaksian di tempat kami, dia mau nyampaikan suaminya kembali. Selama hampir 4 tahun ditinggal sama suaminya. Tidak ada yang terlambat. 4 tahun balik. Saya ngomong sama dia, jangankan Anda yang 3,5 tahun balik. Saya pernah kesaksian, seorang ibu ditinggalkan suaminya sampai berapa lama? 18 tahun. Baru balik. Balik kondisi sudah tidak punya uang, sudah tidak berdaya, ditinggalkan sama yang perempuan yang satunya lagi. Dan dia balik. Dan itu kenapa? Karena istrinya berdoa terus setiap hari, tidak putus asa. Tuhan, kembalikan suami saya. Dan dia nunggu sampai 18 tahun. Dan dia mau menerima kembali. Tidak pernah menjadi sia-sia dan kecewa ketika menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Amin. Yang pertama, butuh ketaatan dari kita. Yang kedua, kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita nggak bisa cuma ngomong, Tuhan, masihkah kau dengar doaku padamu? Kayak orang pasrah gak karuan. Yang ternyata putus asa. Tapi kita bisa ngomong sama Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Nah, kita mengatakan kita menyembah Tuhan sekalipun kondisi yang buruk terjadi di hadapan kita. Kita tetap ngomong ke atas. Dan Tuhan akan membereskan. Yang ketiga, Tuhan adalah gembalaku. Berarti Tuhan adalah pemelihara hidup kita yang sempurna. Kita tidak akan kekurangan. Amin. Tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa lagu yang sekalipun ku berjalan dalam kesesakan, kita akan pelan-pelan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu
menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini Anda mengalami iman saya rapuh, Pak. Yang saya doakan sepertinya tidak berujung. Ada di antara Bapak Ibu hari-hari ini seperti kehilangan harapan. Membayar tanggungan tidak ada uang. Bingung dengan yang lain. Bahkan mungkin Anda berkata, suami saya nggak peduli dengan saya. Kalau Anda merasa sudah kehilangan harapan, dan Anda perlu dikuatkan kembali. Malam ini adalah malam yang terbaik. Mari angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya, Tuhan. Saya akui saya rapuh, Tuhan. Saya akui saya hancur, Tuhan. Saya akui saya gagal, Tuhan. Ada begitu banyak masalah dalam kehidupan saya. Saya mau berharap pada Tuhan, tapi seringkali saya gagal. Hari ini saya mengatakan, saya nyerah, Tuhan. Saya nyerah. Saya mengatakan, Tuhan, kalau kekuatan saya, kalau kekuatan hidup saya, Engkaulah gembala yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan saya. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan
tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tuhan Yesus, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Persekutuan KWK GPAS di sini Tuhan. Tuhan beracara bagi mereka secara pribadi. Tuhan kuatkan setiap lutut yang mulai goyah. Tuhan tegakkan kembali iman-iman yang sudah mulai runtuh. Tuhan bangun kembali setiap sendi-sendi kekuatan kami yang sekarang ini sepertinya rapuh dan goyah. Kami memandang kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menjadi gembala yang baik bagi kami, menguatkan kami, memelihara kami, melakukan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada, melakukan pertolongan dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia kepada Engkau, mengasihi Engkau lebih dari pemberian-Mu, lebih dari berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau segala-galanya bagi kami. Kau Allah yang kami cintai. Kau Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kesetiaan hamba-hamba-Mu yang melayani di sini Tuhan. Sebagai pengurus apapun juga itu. Kami percaya setiap jerih lelah mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan juga berkati tuan rumah yang ada di tempat ini. Kiranya rumah ini Tuhan akan menjadi rumah berkat bagi siapapun yang berkunjung di sini. Mereka akan melihat bahwa sinar kemuliaan Tuhan dipancarkan di rumah ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan keajaiban, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.